Hari Pers Nasional. Ada apa? Oke. Ini Duduk sini. Ibu tahu nggak sih tentang Hari Pers Nasional? Tahu? Pers Nasional ya? Itu kan diperingati 9 Februari setiap tahunnya bersamaan dengan Hari Wartawan. Berarti ibu tahu juga tentang tujuannya. Tahu dong, tujuan pers itu sebenarnya untuk komunikasi, informasi kepada masyarakat tentang kejadian yang ada. Kalau fungsi pers, Bu? Fungsi pers itu adalah wadah komunikasi rakyat untuk masyarakat luas. Apa kegiatan untuk menyemarakan Hari Pers Nasional? Bisa pameran pers. Terima kasih atas waktunya. Lain kali kita sambung lagi. Sama-sama. Teman, sekian dulu ya podcast hari ini. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kansa Ayah Ramadhani. Narasumber hari ini adalah ayah saya sendiri. Oke, perkenalkan, nama saya Lutfi Natom. Saya hari ini sebagai narasumber dengan tema Hari Pers Nasional. Baiklah, ayo kita mulai. Oke, Apa pendapat ayah tentang Hari Pers Nasional? pendapat saya Hari Pers Nasional itu penting ya, penting sekali. Kalau tidak tahu peran penting para jurnalistik nasional. Salah satunya adalah dengan adanya peran wartawan sebagai aktivis dalam pemberitaan yang membangkitkan kesadaran nasional masyarakat. Gitu kan, Sa? Kapan Hari Pers Nasional diselenggarakan? Hari Pers Nasional itu diselenggarakan setiap 9 Februari. Nah, 9 Februari ini ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Siapa bapak yang dikukuhkan sebagai Bapak Pers Nasional? Raden Mas Djoko Monotirto Adi Surjo itu sebagai Bapak Pers Nasional karena beliau adalah berjasa sebagai perintis jurnalistik nasional. Bagaimana kondisi Hari Pers Nasional saat ini? Saat ini begitu variatif dan juga alhamdulillah saya kira para dewan pers saat ini juga mengikuti adanya kemajuan. Jadi untuk saat ini kita tahu bahwa pemberitaan tidak hanya di media cetak tapi juga di media sosial. Nah, salah satunya menurut saya memang yang perlu ditingkatkan adalah etika dan juga kesopan santunan mengenai membahas secara materi. Oke, tapi secara saat ini menurut saya Dewan Pers betul-betul mengikuti dan adanya kemajuan dari teknologi itu. Di manakah Bapak Raden Mas Djoko Monotirto Adi Surjo mendirikan surat kabar pertama? Tepatnya di Medan Prijaji atau Medan Priaji, yaitu di Bandung. Itu sekitar tahun 1907 sampai dengan 1912. Sekian podcast saya hari ini. Semoga kalian menikmati dan mendapatkan info dari pendapat narasumber hari ini. Terima kasih Pak Lutfi telah hadir pada podcast hari ini. Sama-sama Kansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak. Siang, Siapa nama kakaknya? nama saya Nurrohma Oktavia Maza. Biasanya orang memanggil Tia Maza. Sudah berapa lama kakak bekerja sebagai wartawan? Untuk berapa lama ya saya bekerja di wartawan sendiri itu kurang lebih 10 tahun saya bergelut di dunia wartawan.
Mengapa kakak memilih bekerja sebagai wartawan? Karena wartawan menurut saya itu adalah sebuah passion. Jadi sekaligus hobi juga menjadi pekerjaan bagi saya. Jadi saya tuh menikmati banget di dunia wartawan. Di mana biasanya kakak standby? Untuk standby sendiri itu untuk para wartawan biasanya di kantor wartawan yang sudah disediakan oleh pihak kantornya. Pukul berapa biasanya kakak mulai bekerja? Untuk pukul sendiri itu kalau mengikuti kantor itu pukul 7 sampai pukul 1. Selebihnya itu udah di luar jam kantor. Barang apa saja yang kakak bawa biasanya? Untuk perlengkapannya itu biasanya itu yang disediakan kan pasti alat-alat yang digunakan untuk wawancara ya. Tentunya itu ada kamera, ada handycam, ada buku itu buat menulis dan ATK lah pokoknya ya kak. Terus biasanya itu pakai kameranya itu lebih dari satu. Kenapa lebih dari satu? Nanti ditakutkannya itu ada baterainya itu habis. Jadi kita bawa 2 piesan cadangan gitu untuk dari saya sendiri. Untuk dari yang lain juga berbeda-beda, bukan sama semua. Berapa gaji seorang wartawan kak? Alhamdulillah untuk gajinya sendiri itu bagi saya itu udah sangat lebih dari cukup. Seperti itu. Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah sampai saat ini sangat terpenuhi. Bagaimana cara kakak mengetahui di suatu tempat ada sebuah kejadian atau isu? Biasanya untuk info-info yang saya dapat itu kebanyakan dari grup WA, WhatsApp. Itu juga bisa dari lain, dari grup-grup kantor gitu, terus dari komunitas wartawan Indonesia itu juga saya dapatin di situ. Apa suka duka kakak selama menjadi wartawan? Untuk sukanya sendiri itu bisa menikmati hidup karena itu kan pekerjaan ini kan sebagai hobi saya. Jadi saya itu nggak ada rasa keberatan gitu. Untuk dukanya sendiri itu nggak enaknya tuh ketika ada suatu kejadian atau isu yang dimana saat itu tuh saya sedang istirahat ataupun berada di luar daerah, itu kan kita harus langsung putar balik ke lokasi tersebut. Itu nggak enaknya. Jadi kita itu kayak terburu-buru gitu mau kemana itu kita harus kejar. Habis itu kita balik lagi gitu terus. Dan itu pun nggak tahu waktunya itu kapan gitu. Nah, Apa harapan kakak untuk kedepannya? untuk harapan sendiri itu semoga wartawan Indonesia itu semakin jaya, pastinya kita ada bidang kesehatan dan semuanya itu semakin maju, terus untuk kecanggihan alat teknologi juga semakin maju. Itu kan salah satu alat penunjang untuk kesuksesan sebuah wartawan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya kak. Ya, sama-sama.